Perkenalkan, nama saya Stefania Angelina Matrangga dengan NIM 27023799555 dari kelas BB10 untuk mata kuliah Business Plan Lab. Pada video kali ini, saya akan membahas esai yang sudah saya buat pada assignment 1 yang berjudul Investasi Sosial, Peran Bisnis dalam Pembangunan Keberlanjutan. Nah, di esai ini saya membahas hubungan antara business plan dengan strategi keberlanjutan. Lalu, apa sih strategi keberlanjutan itu? Strategi keberlanjutan adalah komitmen jangka panjang untuk masa depan yang memberikan manfaat tidak hanya untuk reputasi bisnis itu sendiri, melainkan untuk lingkungan. Nah, kenapa sih strategi keberlanjutan ini menjadi salah satu hal yang penting yang patut untuk dipertimbangkan dalam bisnis plan para pelaku bisnis? Karena di era modern sekarang, itu sudah banyak masyarakat yang mulai tertarik dan mulai bersimpati kepada isu global ini. Untuk itu, sudah banyak preferensi dari masyarakat yang beralih ke produk-produk yang lebih berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab kepada isu lingkungan. Membahas tentang strategi keberlanjutan, di sini tuh ada 3 pilar-pilarnya. Yang pertama itu pilar lingkungan, di mana pilar lingkungan ini memperhatikan dan memastikan bahwa ketersediaan sumber daya itu tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Yang kedua itu pilar sosial, di mana pilar sosial ini memastikan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan inklusivitas. Yang ketiga itu pilar ekonomi, di mana pilar ekonomi ini memastikan untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan secara finansial, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Karena isu global ini sudah sangat penting, jadi PBB itu memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasanya kita kenal sebagai SDGs atau yang kita kenal juga sebagai Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development Goals atau SDGs ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Kenapa sih strategi keberlanjutan ini menjadi hal yang penting diimplementasikan dalam sebuah bisnis? Kenapa ya? Dengan mengimplementasikan strategi keberlanjutan dalam sebuah bisnis, itu akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi sebuah bisnis dan masyarakat, seperti menaikkan reputasi dan citra merek. Karena masyarakat saat ini tuh semakin sadar dan mereka juga sudah beranggapan bahwa memiliki tanggung jawab untuk membeli produk yang baik tidak hanya bagi lingkungan, tapi bagi masyarakat juga. Strategi keberlanjutan juga memberikan tujuan yang jelas bagi sebuah bisnis untuk berkembang, yang berarti bisnis dapat menyeimbangkan tujuan bisnisnya dengan tujuan global. Sehingga dengan mengimplementasikan strategi keberlanjutan, sebuah bisnis diharapkan tidak hanya meraup keuntungan secara finansial, tapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Ini juga pemerintah sudah banyak memberikan regulasi yang selaras dengan tujuan berkelanjutan. Jadinya bisnis-bisnis yang tidak menetapkan atau tidak berkomitmen berkelanjutan, mereka akan mendapati tantangan terkait dengan regulasi. Saat ini saya membahas tentang salah satu perusahaan yaitu PT Avo Innovation Technology di bisnis skincare mereka yaitu Avo Skin. Mereka sudah menggagas Love Avo Skin, Love Earth, di mana mereka itu mengadakan kampanye mulai dari meja rias. Jadi kampanye mulai dari meja rias ini, Avo Skin itu mengajak konsumennya untuk berkomitmen untuk berkelanjutan dengan cara mengembalikan botol kosong yang sudah digunakan oleh konsumennya. Terhitung sudah ada 35.824 kemasan kosong yang sudah terdaur ulang. Langkah konkret lainnya, Avo Skin juga menanam sebanyak 2.340 pohon dan juga ada sebanyak 300 lebih produk sisa merchandise yang didaur ulang. Dari ketiga contoh tersebut, itu Avo Skin sudah berkomitmen keberlanjutan di mana sudah selaras dengan SDGs ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Namun tidak hanya berdampak bagi lingkungan, PT Avo Innovation Technology juga berdampak signifikan untuk sosial, di mana selaras dengan SDGs ke-8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. PT Avo Innovation Technology itu sangat memberdayakan wanita dan pekerja wanita. Salah satu bentuk dukungannya adalah mereka menyediakan kids room untuk para pekerja wanita atau ibu yang tidak bisa meninggalkan anaknya selagi mereka bekerja. Jadi
mereka tetap bisa memonitoring anak-anaknya selagi mereka melakukan kegiatannya. Kesimpulannya, antara bisnis plan dengan strategi keberlanjutan, mereka adalah dua hal yang berperan penting untuk kesuksesan dan berjalannya sebuah bisnis dalam jangka waktu yang lama. Nah, dengan membuat bisnis plan, perusahaan juga akan mempermudahkan untuk memprediksi masa depan karena perusahaan akan terbiasa membuat gambaran rencana jangka pendek hingga jangka panjang. Nah, bagi perusahaan juga yang mengimplementasikan strategi keberlanjutan, mereka akan memiliki arah yang jelas dalam beroperasi yang tetap bertanggung jawab bagi lingkungan dan bagi masyarakat sekitar. Perusahaan yang mengimplementasikan strategi keberlanjutan dalam bisnis plan-nya akan lebih unggul dibandingkan kompetitor karena masyarakat saat ini mulai memperhatikan isu global sehingga membuat perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan lebih ditinggalkan oleh masyarakat. Perusahaan yang berkomitmen keberlanjutan juga dianggap akan lebih inovatif karena mereka memperhatikan isu-isu yang sedang dihadapi dunia. Jadi mereka bisa membuat strategi-strategi baru yang lebih berkelanjutan dibandingkan perusahaan yang tidak berkomitmen berkelanjutan. Nah, perusahaan yang berkomitmen berkelanjutan juga akan dilihat lebih baik reputasinya, baik untuk masyarakat, investor, maupun para pemangku kepentingan. Dengan menggabungkan strategi keberlanjutan dalam bisnis plan, akan menguntungkan perusahaan dalam menangani resiko lingkungan dan sosial. Sekian dari saya, Stefania Angelina Maturangga. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Untuk kurang lebihnya, terima kasih.